Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mr. Hafif Komarwa, di YouTube channel LBB Smart Learning House. Pada YouTube channel ini, kita akan membahas tentang materi-materi dari jenjang SD sampai ke jenjang perkuliahan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang matematika SMP pada pokok bahasan himpunan. Oke, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama. Yang pertama, kita harus tahu apa definisi atau pengertian dari himpunan. Jadi, himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kemudian anggota himpunan disebut dengan anggota atau elemen himpunan. Contoh, di sini kita diberikan contoh A adalah himpunan nama kota di Jawa Tengah. Berarti anggota himpunan A yang mungkin adalah Purwokerto, Semarang, Kebumen, Solo, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada B adalah himpunan bilangan bulat lebih dari negatif 3. Artinya anggota himpunan B yang mungkin adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tidak terhingga. Kemudian selanjutnya notasi dari himpunan. Notasi himpunan biasanya ditandai dengan kurung kurawal. Jadi contohnya seperti ini. Kemudian penulisan himpunan yang berkelanjutan bisa dituliskan dengan tanda titik sebanyak 3 kali. Jadi ini contohnya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi titik 3 ini menandakan bahwa elemen dari himpunan B ini bukan hanya negatif 2 sampai negatif 3, tapi dia terus kontinu dari 4, 5, 6, dan seterusnya sampai tidak terhingga. Kemudian di sini anggota atau elemen suatu himpunan notasinya itu adalah seperti ini. Sedangkan bila bukan anggota himpunan dinotasikan dengan seperti ini. Oke, selanjutnya, misalkan kita diberikan suatu himpunan A, maka banyaknya anggota dari himpunan A itu kita sebut dengan bilangan kardinal atau nanti bisa dinotasikan dengan NA. Contoh di sini, banyaknya anggota suatu himpunan A dituliskan dengan NA ini kan ya. Jadi di sini kita ada contoh, ada A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang jadi pertanyaan, berapakah bilangan kardinal dari A? Maka kita hitung ada berapa anggota dari A. Oh, ternyata ada 6. Artinya bilangan kardinalnya atau NA sama dengan 6. Oke. Selanjutnya, menyatakan suatu himpunan. Yang pertama, kita dapat menyatakan suatu himpunan dengan cara mendeskripsikan atau kita menyebutkan sifat keanggotaannya saja. Contoh di sini, A itu adalah himpunan nama kota yang berawalan dengan huruf B. Artinya anggotanya itu adalah nama kota yang semuanya huruf awalnya itu adalah huruf B. Kemudian di sini himpunan B adalah bilangan asli kurang dari 10. Kemudian yang kedua, kita bisa menuliskan suatu himpunan itu berdasarkan tabulasi atau roster. Artinya kita mendata satu persatu anggota himpunannya. Contoh di sini nama kota yang berawalan dengan huruf B. Jadi anggota yang mungkin adalah Bandung, Bogor, Banjar, dan sebagainya. Kemudian di sini bilangan asli kurang dari 10, berarti kita mendata semua bilangan asli yang kurang dari 10. Jadi ada angka 1, 2, 3, sampai dengan 9. Kemudian yang ketiga, kita dapat menyatakan suatu himpunan dengan metode rule atau menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Contoh di sini, kita ada himpunan A beranggotakan X, di mana X-nya itu adalah elemen nama kota yang berawalan dengan huruf B. Kemudian di sini yang B adalah B ini adalah suatu himpunan yang beranggotakan X, di mana X-nya itu kurang dari 10 dan X-nya anggota bilangan asli. Oke.
Ini merupakan skema dari teori bilangan. Jadi bilangan itu yang pertama ada bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan imajiner dan bilangan real. Jadi bilangan imajiner itu contohnya akar negatif 1. Akar negatif 1 itu tidak ada, maka kita sebut akar negatif 1 itu sebagai bilangan imajiner. Kemudian di sini ada bilangan real. Jadi bilangan real itu nanti terbagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama ada bilangan rasional, kemudian yang kedua ada bilangan irasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat diubah ke dalam bentuk A per B. Contoh, 0,5 itu merupakan bilangan rasional karena dapat dibentuk suatu pecahan 5 per 10 atau 1 per 2. Sedangkan bilangan irasional itu merupakan bilangan yang tidak bisa diubah ke dalam bentuk A per B. Contoh, akar 3 itu nanti hasilnya itu 1, sekian dan tidak terbatas. Bilangan rasional itu juga bisa bilangan desimal yang tidak terbatas dengan syarat bilangan desimalnya itu berpola. Kemudian di sini bilangan rasional dipecah lagi menjadi dua macam. Yang pertama ada bilangan pecahan, kemudian yang kedua adalah bilangan bulat. Artinya kalau bilangan pecahan dia berupa desimal. Kemudian kalau bilangan bulat di sini kita pecah lagi menjadi bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Bilangan cacah itu nanti dipecah menjadi 0 dan bilangan bulat positif atau kita sebut dengan bilangan asli. Kemudian di sini bilangan asli juga dibagi lagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada bilangan satu, kemudian ada bilangan komposit, dan yang terakhir ada bilangan prima. Bilangan komposit itu adalah suatu bilangan yang bisa dibagi selain satu dan selain dirinya sendiri. Sedangkan bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor. Faktornya apa saja? Faktornya adalah satu dan dirinya sendiri. Contoh, 7. 7 itu faktor yang bilangan yang habis membagi angka 7 itu hanya satu dan 7 itu sendiri. Maka dari itu 7 adalah bilangan prima. Sedangkan 8, 8 itu bukan bilangan prima karena 8 itu selain bisa dibagi satu dan dibagi 8 itu sendiri, 8 juga bisa dibagi 2 dan 4. Jadi 8 merupakan contoh dari bilangan komposit. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis himpunan. Yang pertama ada himpunan bagian. Definisinya di sini himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B. Notasinya seperti ini. Jika setiap anggota A merupakan anggota B. Contoh di sini kita ada himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian B beranggotakan 2 dan 4. Karena semua anggota B itu juga merupakan anggota A, maka dapat kita katakan bahwa himpunan B merupakan himpunan bagian dari A. Kemudian bagaimana kita menghitung berapa banyak himpunan bagian dari suatu himpunan? Jadi rumusnya di sini adalah 2 pangkat N. Jadi B ini bukan satu-satunya himpunan bagian dari A. Jadi karena di sini bilangan kardinalnya dari A atau N-nya itu adalah 5, maka banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari A itu adalah 2 pangkat 5 atau 32. Jadi misalkan di sini 2,4 itu merupakan himpunan bagian A. Kemudian 1,2 itu juga merupakan himpunan bagian A. 1,2,5 itu juga himpunan bagian dari A. Jadi kalau kita data semuanya pasti ada 32 himpunan bagian yang mungkin dari A. Selanjutnya ada himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai unsur sama sekali. Jadi di sini contohnya
Misalkan himpunan A adalah himpunan yang beranggotakan dengan X, di mana X-nya itu adalah bilangan prima genap lebih dari 2. Kita tahu bahwa 2 itu adalah satu-satunya bilangan prima yang genap. Jadi selain bilangan 2, prima itu semuanya ganjil. Maka dari itu di sini himpunan A anggotanya tidak ada. Sehingga kita sebut bahwa A ini adalah himpunan kosong. Nah, misalkan nanti ada himpunan B. Himpunan B itu beranggotakannya 0. Jadi, kalau beranggotakannya 0 itu bukan himpunan kosong. Jadi, dibedakan antara himpunan kosong dan himpunan yang beranggotakan dengan 0. Kemudian yang ketiga ada himpunan semesta. Jadi himpunan semesta itu biasanya dilambangkan dengan U atau S, yang berarti himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan, atau dengan kata lainnya himpunan dari objek yang sedang dibicarakan. Misalkan contoh himpunan semesta itu adalah himpunan bilangan real. Artinya nanti kita fokus pembahasannya pada himpunan bilangan real. Atau contohnya himpunan semestanya itu adalah himpunan bilangan prima. Artinya yang menjadi pokok pembahasan di situ hanya pada bilangan prima saja. Kemudian yang keempat, himpunan yang sama. Dua himpunan itu dikatakan sama apabila banyaknya anggota pada dua himpunan tersebut sama dan juga elemennya juga sama. Kemudian di sini himpunan ekuivalen. Jadi himpunan ekuivalen itu dua himpunan dikatakan ekuivalen jika bilangan kardinal dari dua himpunan tersebut adalah sama. Jadi kalau tadi syaratnya himpunan itu sama, anggotanya harus sama, maka otomatis banyaknya anggotanya juga harus sama. Kemudian kalau himpunan ekuivalen hanya banyaknya anggotanya yang sama. Contoh di sini kita punya himpunan A anggotanya itu 1, 2, 3. Artinya NA sama dengan 3. Kemudian himpunan B itu beranggotakan A, B, dan C. Maka NB-nya juga sama dengan 3. Karena NA sama dengan NB dan elemen anggota A dan anggota B itu berbeda, maka dapat kita simpulkan bahwa himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Oke, selanjutnya himpunan lepas. Jadi himpunan lepas itu adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya tidak ada yang sama. Contoh di sini, kita punya himpunan C, anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Kemudian himpunan D, anggotanya 2, 4, dan 6. Maka himpunan C dan himpunan D kita sebut saling lepas karena tidak ada anggota yang sama antara C dan D. Kemudian yang ketujuh ada himpunan komplement. Jadi himpunan komplement itu dinyatakan dengan A komplement. Misalkan ada himpunan A, maka komplement dari himpunan A kita simbolkan dengan A pangkat C. Kemudian himpunan yang terdiri dari semua elemen semesta kecuali elemen yang ada di dalam himpunan yang sedang dibicarakan. Contoh, misalkan S adalah himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian A-nya itu adalah 3, 4, 5. Maka A ini merupakan himpunan dari semesta. Ini mohon maaf ini bisa juga S atau U. Ya, jadi U itu sama S itu sama, himpunan semesta. Artinya di sini kita A komplement itu adalah apa? Semua elemen bilangan semesta kecuali himpunan yang ada di himpunan A. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu yang sama dengan A kita coret. Jadi 3, 4, 5. Artinya A komplement itu anggotanya 1, 2, 6, dan 7. Selanjutnya ada operasi pada himpunan. Yang pertama ada operasi gabungan. Operasi gabungan atau union dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Dinotasikan dengan AUB seperti ini. Misalkan di sini ada A, anggotanya 1, 3, dan 5.
kemudian B anggotanya 2, 4, dan 6. Maka A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika ada angka yang sama, kita cukup tuliskan dengan satu kali. Kemudian irisan. Irisan dari dua buah himpunan, misalkan di sini himpunan A dan B itu saling beririsan, jika setiap anggotanya merupakan anggota dari himpunan A dan anggota himpunan B. Jadi notasinya seperti ini. Contoh, himpunan A-nya 1, 3, 5, himpunan B-nya 3, 5, dan 6. Artinya antara A dan B ada elemen yang sama. Angka berapa? Angka 3 dan 5. Maka dapat kita simpulkan bahwa A irisan B beranggotakan 3 dan 5. Kemudian operasi yang selanjutnya adalah operasi selisih. Nah, operasi selisih itu simbolnya A min B. Misalkan di sini kita ada contoh himpunan A itu beranggotakan A, B, C, D, E. Kemudian B itu adalah A, C, E, G, I. Artinya nanti himpunan A yang elemennya sama dengan himpunan B itu kita coret. Contoh di sini A sama berarti A-nya kita coret. Kemudian di sini ada C sama, di sini juga kita coret. Kemudian E di himpunan B itu juga sama, berarti kita juga coret sehingga A min B adalah B, D. Oke, selanjutnya ini adalah sifat-sifat dari himpunan. Yang pertama, jika A irisan B, maka itu juga sama dengan B irisan A. A gabungan B itu juga sama dengan B gabungan A. Kemudian ini juga bisa dibaca sendiri adik-adik. Kemudian di sini ada sifat komplement juga. A irisan himpunan A dengan komplemennya itu adalah himpunan kosong. Jelas ya, karena himpunan A dan himpunan komplement dari A itu jelas memiliki anggota yang tidak terkait atau saling lepas. Kemudian di sini A gabungan dengan A komplement, A gabungan dengan A komplement maka adalah himpunan semesta. Kemudian komplement dari A komplement itu adalah A. Kemudian komplement dari himpunan semesta itu adalah himpunan kosong. Sebaliknya, komplement dari himpunan kosong itu adalah himpunan semesta. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ini ada sifat pengurangan. Jadi jika himpunan A dikurangi dengan himpunan A, maka hasilnya adalah himpunan kosong dan seterusnya. Oke. Kemudian ini juga ada sifat refleksif, kemudian ada sifat asimetrik dan sifat transitif. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Jika ada pertanyaan bisa diketik di kolom komentar.